Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Siti Rohmana, M.Clin Farm, dosen tetap pada program studi Sarjana Farmasi Klinis Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu sesuai pada bidang keahlian saya, yaitu Pharmaceutical Care 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi farmasi klinis pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan pembelajaran yang terdiri dari penyampaian materi, implementasi pembelajaran berbasis project atau project based learning, serta terdapat 2 kali evaluasi, yaitu ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Baik, secara umum mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berfokus pada penerapan ilmu farmakoterapi dalam pelayanan kefarmasian, sehingga mahasiswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan terapi, mengidentifikasi drug-related problem, serta memberikan rekomendasi terapi yang rasional untuk meningkatkan efektivitas terapi, meminimalkan resiko efek samping, dan mendukung peningkatan kualitas hidup pasien. Mata kuliah ini mendukung pencapaian pembelajaran lulusan program studi yaitu CPL 4, 5, 6, 7, 8, sebagaimana telah tertuang pada rencana pembelajaran semester yang telah divalidasi oleh koordinator program studi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep farmakoterapi serta mampu menganalisis dan menyelesaikan berbagai studi kasus secara tepat berdasarkan bukti ilmiah. Baik, pembelajaran ini merupakan penerapan pendekatan Delivery, Drug Interaction and Assessment atau DIA. Pada aspek delivery, saya menyediakan rencana pembelajaran semester atau RPS, serta bahan ajar yang dapat diakses pastinya oleh mahasiswa melalui sistem yang sudah disediakan berupa aplikasi belajar Universitas Mula Warman atau STAR, di mana materi ini dapat diakses sebelum perkuliahan dimulai. Dengan demikian, mahasiswa memiliki kesempatan mempelajari materi terlebih dahulu sehingga lebih siap mengikuti proses pembelajaran. Penyampaian materi dilakukan secara tatap muka melalui presentasi interaktif yang didukung media visual berupa gambar, ilustrasi, video, agar konsep-konsep yang kompleks dapat dipahami lebih mudah oleh mahasiswa. Kemudian pada aspek interaksi sendiri atau interaction, saya membangun komunikasi dua arah dengan mahasiswa melalui tanya jawab dan diskusi serta kuis interaktif. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan pemecahan masalah berdasarkan kasus klinis. Kemudian pada aspek asesmen sendiri, penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara komprehensif dengan komposisi UTS yaitu 25%, UAS 25%, project 25%, dan tugas individu 15%, serta adanya penilaian afektif yaitu sebesar 10%. Model pembelajaran yang diterapkan yaitu terdiri dari lecture based learning, problem based learning, case based learning, dan project based learning, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Pada mata kuliah ini juga disediakan referensi tentunya yang digunakan yang berasal dari berbagai literatur nasional maupun internasional terkini, yang terdiri dari buku teks farmakoterapi, clinical practice guidelines, dan jurnal ilmiah yang dapat diakses secara daring oleh mahasiswa. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah Pharmaceutical Care 3 dengan materi Human Immunodeficiency Virus atau HIV
pada pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Pharmaceutical ya. Hari ini kita sudah di pertemuan ketiga, materinya adalah HIV/AIDS. Ada yang ingat nggak minggu kemarin materi kita apa? Saya ingat ya, karena apa? Karena belum berdoa ya. Jadi dia ingat ya. Jadi harus berdoa dulu ya. Silakan dipimpin dulu ada untuk berdoa. Sebelum kita mulai kuliah pada sore hari ini, langsung kita mulai dengan berdoa. Sebelum kita masing-masing berdoa, kita berdoa dulu. Baik, terima kasih ya. Minggu kemarin kita tentang diare. Ya, ingat kan minggu kemarin? Coba ada yang ingat untuk diare itu definisinya apa kemarin? Diare kondisi ketika 4 kali sehari, 3 kali sehari. Konsistennya gimana? Bentuk fesesnya cair ya. Hari ini kita belajar tentang HIV/AIDS ya. HIV/AIDS ada yang tahu definisinya apa? Apa ada? Kalau dari kepanjangannya human immunodeficiency virus, di mana menjadi definisi pada sel imunnya sebagai dari virus HIV. Oke, kita lihat definisinya. Ya, jadi HIV human immunodeficiency virus, kondisi virus yang menginfeksi sel darah putih. Ya, jadi ini banyak nih terjadi sekarang di Samarinda, lagi hype-hype-nya nih, ya kan? Lagi banyak pemerintah untuk mengejar supaya bisa penurunan. Ya, masalahnya apa ini HIV? Penyebab utamanya apa? Homoseksual ya, suka berganti-ganti jenis pasangan atau ternyata pasangan sesama jenis ya. Kemudian rute penularannya, yang pertama adalah seksual, yang kedua parenteral, yang ketiga perinatal. Nah, ini penjelasannya ya. Tindakan seks insertif memiliki resiko lebih rendah daripada tindakan sensitif. Lanjut, yang kedua adalah parenteral. Kemudian ini perinatal ya, infeksi yang terjadi dari ibu ke anak ya. Kejadian sebagian besar ini terjadi atau mendekati waktu kelahiran, sehingga ibu-ibu yang sudah terdiagnosa HIV itu disarankan untuk persalinannya melalui sesar ya, tidak melalui persalinan normal. Pencegahannya, yang pertama adalah pasti menggunakan ARV. ARV ini singkatan dari antiretroviral virus ya, pencegahan penularan yang paling utama. Kemudian pemberian ARV lebih dini itu menurunkan penularan sebesar 93%. Jadi sangat tinggi. Tergantung lagi nih pasiennya, ketika sudah direkomendasikan penggunaan obat HIV, apakah pasien ini rutin mengkonsumsi atau tidak? Ya, kalau dia tidak rutin mengkonsumsi, otomatis sistem imun pasien semakin diserang. Sehingga kita tidak bisa sebenarnya membedakan secara kasat mata pasien yang terkena HIV dan pasien yang sehat. Kalau dia bisa menjaga mengkonsumsi obat secara teratur, maka dia akan hidup seperti biasa, tidak akan terlihat badannya tidak akan terlihat lebih kurus gitu ya, normal saja. Kemudian terapi ARV harus disertai dengan pengurangan perilaku. Tadi bilang percuma kalau pasiennya sudah disupport obat tapi perilakunya terus berjalan, dua-duanya jalan gitu ya, biar seimbang ya, nggak bisa. Jadi harus perilakunya di stop, kemudian obatnya dikonsumsi. Kemudian pencegahan penularan dari ibu ke anak, pemberian terapi ARV pada ibu hamil. Jadi dalam kondisi ibu hamil kan obat-obatan itu ada kategori apa aja? Keamanan pada ibu hamil A, B, C, D, dan X ya, ada 5 kategori. Pada kondisi ibu hamil terkena HIV, maka obat harus diberikan walaupun kategorinya masuk kategori D.
Ya, jadi pertimbangannya mana? Efektivitas dibandingkan dengan keamanan. Kalau ternyata pasiennya ini tidak diberi obat karena kategorinya kategori D, tapi penurunan imunitasnya semakin cepat dibandingkan obat diberikan ya ternyata terkena efek samping. Mana yang lebih efektif untuk pasien ini? Ya, tetap harus diberikan obat efektifnya daripada sistem imunnya semakin diserang, ibunya semakin tidak sehat. Ya. Kemudian persalinan yang aman tadi bagaimana? Sesar. Pemberian terapi ARV profilaksis. Nah, ini kasihannya pada bayinya. Jadi bayinya pun sejak lahir sudah diberi profilaksis. Bu, apakah tidak dicek dulu gitu ya? Pasien ini terkena HIV atau tidak? Tidak dicek langsung diberi profilaksis. Langsung dikasih pencegahan karena sudah adanya inang, dicurigai adanya inang di dalam tubuh bayi. Pemberian nutrisi yang aman pada bayi melalui apa? Pakai ASI? Ya, tidak disarankan ya melalui ASI, tapi melalui PASI, pengganti ASI. Seluruh ibu hamil dengan infeksi HIV diberi terapi ARV. Ya, tidak melihat bagaimana kondisinya. Kemudian ada pemeriksaan CD4, salah satu parameter untuk melihat bagaimana kekebalan sistem imun tubuh ibu. Nah, kalau dilihat dari CD4 itu bukan untuk melihat apakah obat ini bisa dimulai atau tidak, tapi untuk melihat bagaimana hasil pengobatannya. Bukan untuk melihat, oh kita start nih, kita mulai karena CD4-nya di bawah 200. Karena CD4 normal itu kan 500 sampai dengan 1500-1600. Jadi bukan untuk melihat, oh dia masih 500 CD4-nya, jadi nggak perlu diberikan terapi, bukan. Ya, bukan untuk melihat kapan dimulai terapi ARV, tapi untuk melihat apakah terapi ARV ini memiliki efektivitas yang baik kepada pasien. Ini terkait dengan prosedur persalinan ya. Lalu nutrisi untuk bayi lahir dari ibu terinfeksi. WHO merekomendasikan pemberian ASI selama 12 bulan untuk bayi dari yang terinfeksi HIV disertai ARV, maka harus mendapatkan ARV kombinasi. Ya, jadi harus benar-benar dibatasi. Seluruh bayi lahir dari ibu yang terinfeksi HIV diberikan profilaksis pada usia 6-12 jam setelah lahir. Jadi langsung tidak ditunggu dulu pengecekan HIV-nya, langsung diberikan penanganan pencegahan profilaksis. Atau setidak-tidaknya kurang dari usia 72 jam ya sudah diberikan profilaksis. Bayi lahir dari ibu terinfeksi HIV yang mendapatkan PASI atau pengganti ASI, maka diberikan profilaksisnya sidofudin. Tapi kalau bayinya ini hanya bisa mendapatkan ASI, tidak bisa mendapatkan PASI, maka profilaksisnya menjadi kombinasi, ya, sidofudin dan nevirapin. Kalau PASI dia mendapatkan satu profilaksis saja, tapi kalau dia mendapatkan ASI, maka profilaksisnya menjadi dua kombinasi. Profilaksis cotrimoxazole untuk bayi lahir dari ibu terinfeksi HIV. Nah, jadi tadi selain mendapatkan sidofudin gitu ya, pasien ini bayinya juga harus diberikan cotrimoxazole. Kasihan nih baru lahir sudah banyak sekali obat yang masuk ke pasiennya. Jadi kita harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ya, sebagai tenaga kesehatan, kenapa harus mencegah penularan HIV. Nah, ini terkait dengan terapi ARV ya. Lini pertamanya adalah apa ini? Tenofovir sama oke. Tahu dari mana Bu? Ini singkatan aja ya. Karena memang singkatannya tidak nyambung. Ya, beda kalau misalkan singkatannya obat tuberkulosis. Ya, kalau tuberkulosis apa regimennya? HRZE hanya R-nya terus ambutol, dia mudah untuk dihafal ya, tapi untuk terapi ARV ini dia singkatannya memang harus kalian tahu ya. Sidofudin singkatannya AZT,
Ya, tidak nyambung, agak susah untuk dihafal. Kemudian lamivudin 3TC. Ya, jadi kalian hafalkan ini untuk terapi lini pertama. Ini untuk alternatifnya. Oke. Nah, untuk efek sampingnya, ya, semua obat punya efek samping. Ya, tapi tergantung tadi mana yang kita lihat. Efek samping dibandingkan dengan efektivitas terapinya mana, ya. Oke, ini video kita lihat dulu. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan asi. Ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu, merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Ia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991, 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV, dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara tidak sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS, tetapi stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV? Ayo kita sama-sama memberi dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan. Bagaimana? Yang dijauhin apanya? Siapa yang dijauhin? HIV ini siapa yang dijauhin? Orangnya
perilakunya ya, jadi bukan orangnya, karena dia sudah sistem imunnya yang terserang, kemudian kita jauhin orangnya, semakin tidak mau lagi mengkonsumsi obat ya. Baik, ini referensi yang Ibu gunakan ya pada materi HIV hari ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, karena waktunya ini sudah mau berakhir ya, jadi ini ada kasus ya, soal yang harus kalian jawab nanti bisa di-download di di STAR ya, download di STAR, kemudian jawabannya juga dikirim di STAR ya. Nanti Ibu tunggu untuk jawaban kalian maksimal H-2 pertemuan berikutnya, supaya Ibu bisa melihat jawaban atau pemikiran kalian terkait dengan kasus yang ada ya. Ini semua ada 10 soal ya, dijawab nanti. Kemudian kata-kata hari ini, ada yang tahu beliau siapa? Kasino. Ada yang pernah menonton film beliau? Pernah. Ternyata umur kita tidak begitu jauh ya, seumuran ya ternyata ya. Jadi beliau berkata tidak ada kata tidak bisa, tidak mau dan tidak tahu. Ini kebanyakan nih Ibu ketemu dengan beberapa mahasiswa ya, Niko gitu ya, Bu nggak bisa gitu, nggak bisa, nggak ketemu, nggak ada tuh mahasiswa bilang tidak bisa, tidak tahu. Ya mahasiswa harus serba bisa ya. Kalian dipaksa untuk serba bisa karena nanti terjun ke masyarakat bagaimana kalau kalian tidak mengusahakan sekarang ya. Dan kata lanjutannya ini, wajar saja jika kamu gagal setelah mencoba sesuatu yang baru. Jadi kalau misalkan skripsi ya, terus nggak berhasil gitu, ya nggak apa-apa, wajar ya. Ada tahapan seseorang itu harus stuck di suatu waktu, nggak harus selalu naik tingkatannya ya. Kecewa, marah, putus asa itu boleh, tapi ingat bahwa berlian yang indah adalah berlian yang mampu bertahan hingga proses terakhir pengolahan ya. Jadi bagaimana kalian membuktikan bahwa diri kalian ini adalah berlian? Akhir perkuliahannya, sebelum ini kita buka startnya dulu untuk absen ya. Silakan absen terlebih dahulu. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi apa di RPS kita? Materi apa yang sesak nafas? Asma ya, silakan dipelajari terlebih dahulu materi asmanya, sehingga di pertemuan selanjutnya kita diskusinya lebih menyenangkan kembali. Baik, silakan ada untuk dipimpin doa kembali. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, alangkah bagi doa untuk terima kasih kepada berdoa itu. Ya, baik, terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau ada salah kata Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.
Baik, demikian proses pembelajaran pada mata kuliah Pharmaceutical Care 3 dengan materi Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang telah saya sampaikan. Video ini merupakan bagian dari dokumen pernyataan diri dosen sebagai bentuk unjuk kinerja pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Melalui tayangan ini, saya berharap dapat memberikan gambaran mengenai strategi pembelajaran yang saya terapkan untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif, berpusat pada mahasiswa atau student center learning, serta mendukung tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.